dan saudara, kita masuk ke industri 4.0, saudara, maka kita akan masuk pada satu jaringan seluruh dunia. Data saudara pernah pesan makanan, hanya 50.000 aja pesennya. Data saudara ini bisa dicolong. Tahu dicolong apa enggak? Dicuri. Sehingga data bank segala macam, password segala macam bisa dihack. Saudara bisa tahu? Nah, jadi ada risikonya dengan Internet of Things, bahwa internet segala-galanya itu ada risikonya. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, orang mencuri harta saudara, orang mencuri data-data perusahaan saudara itu mudah. Hanya kuasa Tuhan yang akan melindungi data anak-anak Tuhan. Kenapa? Dengan cyber ini, orang mulai memburu data. Karena ada yang dinamakan sebagai big data. Big data ini adalah kumpulan dari semua sumber-sumber. Semua identitas pribadi sebisa-bisanya. Kalau bisa orang-orang yang mampu, orang pangkat, orang berpendidikan, politikus, ya, dan orang-orang yang istimewa itu terkumpul. Sehingga potensinya dahsyat untuk digoncang, untuk dipakai, untuk diperas segala macam. Dan juga maksud baiknya adalah untuk mengembangkan dia punya usaha, cari uangnya dia secara baik-baik dan jujur. Juga bisa dipakai, ini big data. Jadi saya dan Anda, ini kita ada di dalam satu peperangan untuk mencuri data pribadi kita. Ini, saking kompleksnya lalu lintas data net ini, maka dinamakan sebagai big data. Siapa menguasai big data, dialah pemenangnya. Saudara, itu sebab tidak heran data-data dari Tokopedia, dari semua yang lain penjualan online itu dicuri. 11 juta, ada yang 99 juta data orang sedunia dicuri. Saudara, itu untuk apa? Mereka membangun big data. Dan ini sangat berbahaya. Dan kita tidak bisa menghindar, no choice. We have to come inside the industry 4.0. No choice for us to live such society. Because we have to come into and entering the society of 5.0. Masyarakat 5.0. Dan ini lebih mengerikan nantinya. Saya tidak sampaikan di sini. Itu belum zamannya Indonesia. Jadi saudara mesti tahu bahwa saya dan saudara ini, kita ini dengan adanya COVID-19 yang belum waktunya kita sudah harus ngejar. Sebab kalau tidak kita akan ketinggalan teknologinya. Ya saudara, bingung, gak bisa ikutin. Saudara, itu sebab pakailah jalur hukum ilahi, yaitu firman Tuhan. Kalau saya sudah tidak bisa ngejar, karena saya sudah tua, tidak punya modal, tidak ada pendidikan sama sekali babar belas. Saudara, lalu kita bagaimana hidupnya? Pakailah hukum firman. Hanya perjanjian firman yang bisa membuat saya dan Anda dalam perusahaan konvensional kita, tradisional kita cari uangnya, bisa selamat dan bahkan bisa besar. Amin. Itu sebab zaman sekarang orang bukan harus belajar. Nanti sampai rumah saudara mengharuskan anak-anak saudara. Nak kamu harus belajar ya. Kita ini kata Pak Pendeta begini. Bukan cuma begitu. Orang yang dahsyat pinternya di bidang industri 4.0. Orang yang negara sudah menyiapkan society 5.0. Itu banyak sekali. Bukan di situ poinnya. Poinnya adalah minta firman melindungi dan menghidupi kita. Sebab masalah-masalah besar bakal muncul. Karena kita akan dipecundangi, kita akan ditipu, kita akan ditrap, dijebak, kita akan dihancurkan oleh mereka yang menguasai big data. Atau setidaknya mereka yang mengerti tentang cyber. Sehingga muncul istilah cyber criminal. Saudara,
kriminal-kriminal dibikin oleh internet. Itu sebab anak-anak Tuhan, tidak ada di kolong langit ini nama yang memberi keselamatan selain nama Yesus. Itu sebab kalau saudara jauh dari Tuhan, gak heran pada akhir zaman ini makin sering kita orang alami big trouble, big problem. Karena adanya big data. Sehingga nanti persoalannya bukan antara tetangga, kamu mencuri listrikku, airku ini sebelum pipa pam ini datang ke rumahku, sudah kamu sedot dulu. Bukan cuma berantem kayak begitu. Itu berantemnya anak kecil. Sekarang akan berubah drastis dan dahsyat. Itu sebab para kekasih, saya perlu menyampaikan ini. Supaya kita punya pikiran mulai menengadah ke atas. Meminta supaya Tuhan Allah Roh Kudus mengurapi kita, memberi hikmat, memberikan kuasa, proteksi, dan berkat firman dicurahkan kepada kita. Sekalipun kita tidak bisa bersaing secara cyber dengan mereka. Perusahaan kita tradisional saja. Enggak, aku ya cuma begini aja. Aku percaya Tuhan memberkati. Dan ini terjadi pada jemaat ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan anak-anak muda setengah umur yang bekerja secara tradisional tetap dijaga. Apa sebab? Karena saya dan Ibu Gembala mengangkat tangan kami untuk memproteksi semua usaha mata pencaharian domba-domba Tuhan. Supaya dijaga, tetap survive, bahkan mengalahkan segala sesuatu yang modern. Ini saya bilang tidak main-main. Hanya kuasa firman yang bisa meneguhkan saudara punya berkat, menjaga, memproteksi, menyuburkan berkat saudara. Musim subur diberikan dalam usaha mata pencaharian saudara, dalam tiap rumah tangga domba-domba Tuhan. Juga bagi semua saudara yang mengklik link ini dan mendengar firman, saudara juga saya doakan, walau saya tidak kenal siapa saudara, saya tidak tahu di mana saudara berada, apa masalah yang saudara sedang hadapi. Tetapi pada akhir dari khotbah saya, setiap kali saya mendoakan saudara, semua yang mendengar firman melalui link ini akan diberkati oleh Tuhan luar biasa.